Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan berikut dengan renungan untuk hari ini bagi kita Selasa tanggal 17 November 2020. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini yakni tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ini adalah suatu pernyataan daripada Allah melalui Yesaya untuk mengingatkan sebenarnya keberadaan manusia itu di tengah-tengah kerajaan Allah. Kita mengetahui bagaimana sebenarnya ciri-ciri daripada orang-orang Israel yang selalu tidak taat dan tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga ketika Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka betapa sebenarnya sempurnanya penciptaan Allah kepada kehidupan manusia, kita disebut sebagai imago Dei. Dan bahkan kita memerankan peran penting Allah atas seluruh penciptaannya diberikan kepada kita untuk kita kuasai. Namun pikiran manusia yang mungkin juga sudah terlampau modern ingin menguasai segala-galanya. Bahkan ingin menguasai hatinya, pikirannya, imannya. Dan akhirnya mereka tidak lagi menyebut Allah sebagai impian, harapan, dan jawaban atas setiap tindakan-tindakan mereka. Mereka melupakan Tuhan, bahkan sering mereka mencari bala bantuan dari negeri asing. Mereka tidak lagi mempergunakan keberadaan Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka menduakan Allah, berpaling dari Allah, bahkan sepertinya mereka juga hendak mengangkat senjata untuk berperang kepada Allah. Oleh karena itu Yesaya menyebutkan, mengingatkan kepada mereka, jangan pernah berbalik daripada Allah. Tetapi marilah kita tetap menyebutkan, menyerukan kepada kehidupan kita. Jangan pernah juga berharap kepada manusia. Sebab manusia itu adalah ciptaan dan buatan Allah. Sebelum mereka dibuang ke Babelonia, Allah mengingatkan mereka atas dosa-dosa mereka dan penghukuman akan dilakukan. Namun penghukuman itu tidaklah akhir dari segala-galanya bagi bangsa Israel. Tetapi adalah untuk meruntuhkan kesombongan daripada bangsa itu. Untuk meruntuhkan peribadatan yang tidak benar di hadapan Allah. Untuk meruntuhkan ketergantungan mereka kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka dan meminta perlindungan kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudara, kita juga diingatkan, marilah kita melihat apa kata Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 8 itu. Sebenarnya kodrat kita sebagai manusia, dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Firman ini mengingatkan kepada kita, kita sebenarnya ciptaan Allah yang hampir sama sederajat dengan Allah, di mana kita berkuasa atas buatan tangan Allah itu sendiri. Sekali lagi kami mengingatkan dan Yesaya mengingatkan kita.
dan kepercayaan, pertolongan yang sempurna hanya bisa kita dapatkan daripada Allah. Sama seperti ketika Paulus di penjara di Kaisarea Filipi itu. Ketika Allah membebaskan dia dan ketika kepala penjara hendak bunuh diri, apa kata Paulus? Jangan engkau lakukan itu. Ketika kepala penjara berkata, apa yang harus aku lakukan? Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kembali kepada penyelamatan Allah, terutama pada hari-hari atau saat-saat ini di mana banyak kecenderungan kehidupan manusia juga yang tidak lagi mengakui Allah, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai jemaat HKBP, sebagai orang-orang yang memang telah memasuki tubuh Kristus itu, di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja, kembalilah berharap kepada Tuhan. Kembalilah memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hidup manusia itu sama seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan ayat 25 itu, bahwa hidup manusia adalah seperti rumput dan seperti bunga rumput, dia akan layu dan yang kekal hanya firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita kembali untuk berharap dan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Secara jelas kita yakinkan iman percaya kita bahwa tidak ada sehebat Allah kita, siapapun dia, bangsa apapun dia, karena kita adalah bangsa Tuhan selama-lamanya. Kembalilah menyembah Allah, kembalilah berharap kepada Allah, dan kembalilah dengan semangat perjuanganmu. Lihatlah, masa depanmu ada bersama-sama dengan Tuhan. Dalam pandemi ini tetap fokus, jaga kesehatan, dan tetap berdoa untuk keselamatanmu, juga keselamatan keluargamu, keselamatan orang-orang yang mengasihimu, dan keselamatan daripada orang-orang yang mungkin saja membencimu, supaya ada nilai pertobatan untuk hari yang akan datang dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera. Amin. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami betapa Engkau sebenarnya Allah yang menciptakan kami, supaya kami tetap bersekutu dengan Engkau, menggantungkan setiap harapan dan impian. Bahkan ketika kami dalam masa-masa pencobaan, dalam masa-masa kebutuhan kami, Engkau yang selalu melimpahkan. Ketika kami takut, khawatir juga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Sebab Engkaulah pertolongan kami, sebab Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah yang patut untuk kami imani sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih atas firman-Mu, Engkau mengingatkan kami supaya tidak sama seperti bangsa Israel itu, yang selalu membuat hatimu cemas, membuat hatimu terluka, yang selalu mengharapkan hal-hal duniawi yang mereka kejar dalam kehidupannya. Namun kami sebagai umat Tuhan yang telah Engkau selamatkan di dalam Kristus Yesus, kami harus tetap percaya, kami harus meyakini, kami harus percaya tetap kepada Yesus Kristus supaya kami selamat, hidup kami sempurna. Kami dan seisi keluarga kami dan seluruh jemaat Tuhan tetap menggantungkan harapan kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, buatan jari-jari Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di hadapan Allah dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus, ampunkan dosa-dosa kami. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.